Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Orang bilang, cinta itu rumit. Kadang datang lewat tatapan, kadang lewat percakapan. Tapi dalam kisah ini, cinta datang lewat palu. Ya, benar. Palu. Benda logam yang biasa dipakai buat mukul paku, nancepin besi. Atau kadang, kalau lagi sial, mukul jari sendiri. Tapi siapa sangka, justru dari alat kerja sepele itu, dua orang dari dunia yang sangat jauh bisa ketemu, bisa bicara, bisa ketawa, dan pada akhirnya bisa saling jatuh cinta. Satu pihak adalah tukang, datang dari jauh, kerja serabutan di negeri orang, hidupnya sederhana, mulutnya suka ngawur, dan otaknya penuh plesetan. Yang satu lagi, pemilik villa megah, wajah cantik, sikap keras, bicara meledak-ledak. Orang yang lebih sering marah daripada tersenyum. Mereka bertemu bukan di tempat romantis, bukan di restoran mewah atau taman bunga, tapi di proyek bangunan yang debunya tebal, alatnya berserakan, dan pekerjanya bau keringat. Awalnya cuma karena salah pasang gorden, lalu jadi salah tangkap kalimat, lalu jadi salah paham. Tapi dari semua kesalahan itu, lahir sesuatu yang pelen-pelen, berubah jadi benar. Bukan cinta yang manis seperti dongeng, tapi cinta yang tumbuh dari kebiasaan, dari obrolan sehari-hari, dari secangkir teh, sebatang rokok, dan tawa receh di sela kerja. Dan begitulah kisah ini dimulai, dari palu yang gagah, paku yang dalam, dan seseorang yang terlalu polos untuk tahu kapan harus serius. Tapi justru karena itulah, dia berhasil membuka pintu hati yang selama ini tertutup rapat. Karena kadang, cinta gak butuh rayuan puitis. Cukup satu candaan bodoh yang bikin seseorang tertawa lepas setelah sekian lama lupa cara tertawa. Namaku Abdi, kuli bangunan dari Indonesia, kerja di Taiwan sejak setahun lalu. Kalau ada yang tanya, kenapa jauh-jauh ke negeri orang? Jawabannya cuma satu. Di kampungku, yang bisa dibangun cuma harapan. Itu pun sering ambruk kena angin tagihan. Pagi itu, kami mulai proyek baru. Katanya ini proyek spesial bangun villa mewah buat orang kaya lokal. Lokasinya agak naik ke bukit, view-nya langsung ke arah kota. Jalan ke sana sempit, tapi pas sampai, aku cuma bisa melongo. Halaman depannya aja lebih lebar dari lapangan voli. Tempat aku biasa tidur siang. Mandor kami, Pak Tiong orang Malaysia, campur Batak langsung bagi tugas. Aku ke bagian-bagian belakang, bagian dapur, dan area taman. Belum sempat aku angkat ember semen, tiba-tiba semua orang mendadak kaku. Ada suara hak sepatu cewek, inggetak-inggetak lantai granit. Lalu muncul sosoknya. Dia pakai kacamata hitam, baju putih, ketat, dan rok panjang warna hitam. Wajahnya kayak artis Taiwan yang sering muncul di TV kalau aku lagi numpang nonton di minimarket. Tapi ada satu hal yang bikin semua langsung mingkem. Tatapannya, tatapan yang kayak bisa ngupas kulitmu dari jauh. Mana mandornya, suaranya tajam, seperti ujung sekop yang baru diasah. Pak Tiong buru-buru maju. Saya, Bu, bisa saya bantu? Wanita itu menyodorkan map, lalu bicara cepat dalam bahasa Mandarin. Aku gak ngerti sepenuhnya. Tapi dari raut wajah Pak Tiong, sepertinya yang dibahas serius banget. Setelah selesai bicara, wanita itu menatap kami satu persatu. Matanya berhenti tepat di aku. Aku gak tahu kenapa.
Tapi mendadak aku merasa kayak anak magang yang salah lempar semen ke kolam renang. Siapa dia? Tanyanya sambil menunjuk aku. Aku melirik kanan kiri, memastikan gak salah orang. Saya Bu, maksud saya, iya Bu, saya Abdi. Jawabku sambil senyum ragu. Dia mendengus. Hati-hati, jangan macam-macam. Villa ini mahal, jangan bikin rusak. Lalu dia jalan lagi, masuk ke dalam rumah. Aku cuma bisa ngangguk. Dalam hati, aku mikir, oke, ini proyek resmi bukan main-main. Tapi ya, siapa juga yang mau main-main? Kalau bayaran dihitung per jam dan mandor matanya kayak CCTV, siangnya, waktu aku bantu cor pondasi taman belakang, aku salah masukin takaran semen. Harusnya 1:2, malah 2:2. Bukan salahku juga. Soalnya waktu itu aku lagi ngeliatin si Bu Villa nama, julukanku buat si pemilik rumah jalan. Pakai baju olahraga, leggingnya ketat, dan aku, ya jadi gak fokus. Nah, pas aku lagi aduk semen yang udah keenceran itu, dia datang. Dari belakang, Abdi, aku langsung berdiri tegak. Ember masih di tangan. Iya Bu, itu campuranmu salah. Kamu mau temboknya jatuh begitu jadi? Aku bingung jawabnya gimana, tapi karena spontan, aku bilang, maaf Bu. Mungkin karena saya kebanyakan mikirin masa depan, jadi campurannya keenceran. Teman-teman yang denger langsung pada nahan tawa. Bu Villa, maksudku, Bu Lucy malah bengong. Lalu, yang tak terduga terjadi, dia tertawa. Tawa yang pertama kali aku dengar dari bibirnya sejak proyek ini dimulai. Bukan tawa mengejek, tapi tawa yang, gimana ya, kayak orang baru pertama kali nonton stand up komedi. Setelah itu, dia langsung serius lagi. Kamu ikut saya. Sekarang, aku deg-degan. Dalam hati, waduh, habislah. Mungkin dia mau lapor ke mandor, atau langsung potong gaji, atau langsung deportasi. Kami jalan berdua menuju sisi rumah yang lagi direnovasi bagian dalam. Dia berhenti di depan kamar besar, lalu menatapku. Nanti malam, datang ke rumah ini lagi, sendirian. Ada yang perlu saya bicarakan langsung. Aku angguk, walau kaki rasanya udah kayak tremor. Begitu dia pergi, teman-teman langsung ngelilingin aku. Gila Di, lo ngelucu ke bos? Tanya si Rijal. Aku gak sengaja, jawabku. Refleks saja, daripada dimarahin, mending dibikin ketawa. Tapi tetap aja, malam itu aku gak tenang. Kepalaku muter-muter mikir, kenapa aku dipanggil sendirian? Buat dipecat, disuruh ganti rugi, atau disuruh bersihin WC pakai sikat gigi? Satu hal yang pasti, malam itu akan jadi malam paling menegangkan sepanjang hidupku. Sepanjang sore, aku gak bisa kerja tenang. Gergaji kayu jadi miring, potong besi salah ukuran, bahkan sempat hampir nyalain mesin potong tanpa colok listrik. Pikiran terus muter soal undangan tadi siang. Bu Lucy bilang aku harus datang malam ini, sendirian, ke rumahnya yang kayak istana itu. Aneh banget. Biasanya yang dipanggil malam-malam itu debt collector, atau tetangga yang mau minta maaf karena ayamnya nyebur sumur. Jam 7 malam, aku udah berdiri di depan gerbang villa, pakai baju paling rapi yang aku punya, kaos hitam tanpa lubang dan celana jeans yang warnanya belum pudar. Sepatu, gak pakai. Sandal swallow juga udah cukup bikin aku kelihatan niat. Pintu gerbang terbuka otomatis. Aku masuk pelan-pelan, lampu taman menyala redup. Angin sepoi-sepoi, tapi dada rasanya kayak lagi digedor tukang tagih utang. Aku jalan lurus ke depan pintu utama, lalu pencet bel. Sekali, 2 kali, baru mau pencet ketiga, pintu kebuka. Lucy berdiri di sana. Kali ini tanpa kacamata hitam, rambutnya diikat ke atas, pakai sweater putih, longgar, dan celana pendek. Jauh dari tampilan galak siang tadi. Wajahnya bersih tanpa makeup tebal, tapi auranya seperti alarm darurat, bisa meledak kapan aja. Kamu datang, katanya singkat. Masuk. Aku masuk sambil tunduk, kayak anak SMA mangkir upacara. Terus dipanggil kepala sekolah. Aroma di rumahnya wangi mahal. Bukan wangi pewangi ruangan sacetan yang biasa aku hirup di kos.
Lucy jalan duluan. Aku ikuti dari belakang. Suara sandal dalam rumahnya cekit-cekit di lantai marmer. Kami masuk ke ruangan seperti ruang keluarga. Lalu dia duduk di sofa. Tangannya menunjuk ke arah kursi di seberangnya. Duduk. Aku duduk. Kaku. Keringat mulai ngumpul di leher. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu? Aku geleng pelan. Belum tahu, Bu. Dia diam beberapa detik. Lalu bilang, tadi siang kamu buat saya ketawa. Saya kaget. Udah lama saya nggak ketawa. Kayak gitu. Aku diam. Nggak tahu harus jawab apa. Mau bilang makasih, tapi takut kedengeran sombong. Mau bilang sama-sama juga bukan bantuin angkat galon. Tapi, lanjut Lucy. Kamu tetap salah campur adonan semen. Saya siap dihukum, Bu. Lucy berdiri. Lalu jalan ke tangga. Ikut saya ke atas. Jantungku langsung deg-degan lagi. Ini dia momen pemecatan gaya baru. Di rumah. Di lantai 2. Biar dramatis, kami naik. Langkahku pelan, nyaris kayak zombie. Sampai akhirnya kami berhenti di depan kamar. Lucy buka pintunya, lalu masuk duluan. Aku berdiri di ambang pintu. Gak berani masuk. Kamu takut saya gigit? Tanyanya sambil nyender di lemari. Bukan takut, Bu. Lebih ke arah bingung. Masuk. Saya butuh bantuan. Aku masuk. Kamarnya luwes rapi. Di salah satu sudut ada jendela besar tanpa gorden. Dia menunjuk ke situ. Saya mau kamu pasangin gorden di situ. Sekarang. Tapi gorden ini berat. Pakunya harus masuk dalam. Sangat dalam. Dan kamu butuh palu. Palu yang gagah, yang keras dan kuat. Aku diam. Kalimatnya ambigu. Sangat ambigu. Palu yang gagah, Bu? Iya. Kamu bawa alat. Aku buka tas kecil yang selalu kubawa. Isinya cuma palu, obeng, tang, dan sepotong harapan hidup. Aku sodorin palunya. Lucy ambil, pegang sebentar, lalu angguk. Oke, ini cukup. Dia duduk di tempat tidur. Ayo, mulai. Saya lihat kamu kerja. Aku mulai pasang gorden. Pertama ukur rel, lalu tandai titik, lalu paku. Tapi waktu aku angkat palu dan mulai mukul, Lucy nontonin aku dari kasur sambil senyum kecil. Suasananya aneh. Rasanya kayak ada kamera tersembunyi. Tapi ya sudahlah, yang penting kerja beres. Setelah 3 paku masuk, aku merasa harus ngomong. Bu, ini maksudnya cuma pasang gorden aja kan? Lucy angkat alis. Maksud kamu apa? Enggak, cuma... Ya, soalnya tadi bahas palu gagah, paku masuk dalam. Saya kira, Lucy tiba-tiba ketawa. Kali ini lebih keras dari siang tadi. Sampai badannya goyang sedikit. Kamu lucu banget, pikirannya aneh-aneh ya. Aku garuk kepala. Nggak aneh-aneh kok, cuma khawatir salah tangkap maksud. Setelah gorden terpasang sempurna, dia berdiri dan mendekat. Kamu bisa pulang sekarang. Tapi mulai besok, kamu kerja di sini aja. Di rumah saya, bantuin hal-hal kecil. Aku bengong. Nggak kerja proyek lagi? Bilang ke mandor. Saya tarik kamu jadi asisten pribadi. Asisten pribadi? Ya, asisten palu. Aku nggak tahu itu pujian, ancaman, atau jebakan. Tapi, yang pasti, malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Antara lega, karena nggak dipecat, dan bingung. Karena paluku sekarang punya reputasi. Pagi-pagi aku udah nongol di depan villa. Kali ini, nggak bawa ember semen atau gergaji. Cuma bawa tas kecil isi alat pertukangan, dan 1 kantong plastik isi bekal mie goreng dari kos. Manager, udah dikasih tahu sama Bu Lucy. Katanya aku dialihkan ke proyek internal rumah. Padahal proyek rumah ini bisa lebih bikin deg-degan daripada proyek cor atap 7 lantai. Begitu gerbang kebuka, otomatis aku langsung jalan cepat. Bukan karena semangat, tapi karena mau cepat-cepat menyelesaikan rasa penasaran. Sejujurnya, aku belum ngerti benar. Kerjaanku ini masuk kategori asisten apa? Asisten rumah tangga, asisten tukang, atau asisten hati yang sedang terluka? Lucy buka pintu sendiri. Dia masih pakai piyama satin warna biru tua. Rambut acak-acakan, tapi tetap kelihatan kaya. Bau kopinya udah kecium sampai depan. Dia nggak banyak basi-basi. Langsung menyuruhku masuk dan duduk di dapur.
Kamu sarapan? Tanyanya sambil menuang kopi. Aku geleng. Saya bawa mie goreng dari kos, Bu. Masak sendiri? Enggak, beli yang bungkus 5 isi 1. Dia tersenyum kecil, lalu duduk di seberangku. Hari ini, kita kerja di kamar tengah. Ada jendela yang belum dipasang gorden, sama seperti semalam, tapi relnya lebih panjang. Siap, aku angguk. Sayap, Bu. Dan, jangan pikir anone lagi soal palu dan paku. Ya, katanya sambil menaikkan sebelah alis. Aku nyengir kaku. Enggak, Bu. Sekarang saya udah tahu kalau tempat yang dalam itu ternyata jendela. Bukan. Ya, yang lain. Kami naik ke lantai 2. Kamar tengah yang dia maksud ternyata cukup besar, dan jendelanya menghadap taman belakang. Cahaya pagi masuk dengan indah, bikin kamar itu hangat dan nyaman. Tapi ya, siapa sempat menikmati pemandangan kalau otak masih bingung ini hubungan kerja atau hubungan yang lain? Lucy berdiri dekat jendela sambil bawa gulungan gorden. Ini lebih berat dari yang kemarin, tapi saya yakin palumu masih kuat, kan? Aku hampir batuk masih, Bu. Aku mulai ukur panjang jendela, bikin tanda pakai pensil, lalu mulai bor pakai bor tangan. Lucy duduk di ranjang, melipat kaki, matanya terus ngikutin gerakanku. Rasanya kayak lagi ikut ujian praktik di SMK, tapi pengujinya model majalah. Abdi, katanya tiba-tiba. Aku nengok sebentar. Iya, Bu. Kamu udah lama kerja jadi kuli. Dari lulus SMA, di kampung sempat ngerjain dapur rumah tetangga, terus pindah ke proyek kota. Abis itu nekat daftar ke Taiwan. Berarti belum pernah sekolah teknik. Ya, aku geleng. Enggak, Bu. Tapi belajar dari pengalaman dan YouTube. Dia mengangguk pelan. Saya suka orang yang mau belajar. Aku tersenyum kecil, lalu lanjut mukul paku. Paluku mulai panas. Tanganku udah gemetaran, tapi pura-pura kuat. Gak mungkin ngaku lelah di depan dia. Bisa-bisa disuruh ngukur ulang dengan jempol kaki. Selesai pasang gorden, aku duduk di lantai, ngos-ngosan. Minum dulu, katanya sambil nyodorin botol air. Aku terima. Makasih, Bu, panggil saya Lucy aja, katanya tiba-tiba. Aku kaget sedikit. Serius, Bu? Dia melotot kecil. Kalau saya bilang serius, berarti serius. Baik, gue Lucy. Dia tersenyum. Nah, gitu dong. Santai aja. Kami duduk diam beberapa menit. Aku di lantai, dia di ujung tempat tidur. Entah kenapa, suasana mendadak sunyi. Tapi bukan sunyi yang canggung, lebih kayak sunyi yang nyaman. Sunyi yang biasanya muncul kalau dua orang udah gak asing lagi. Lucy buka suara lagi. Kamu lucu. Ya, polos, tapi juga menyenangkan. Aku gak tahu harus senang atau bingung. Saya emang biasa bercanda. Bueh, Lucy, di proyek juga gitu. Kalau gak bercanda, bisa gila lihat semen tiap hari. Dia ketawa. Mungkin kamu penyelamat hidup saya minggu ini. Aku diam. Kata-katanya berat, tapi dari cara dia ngomong, kayaknya itu bukan lelucon. Dulu, mantan tunangan saya bilang saya ini sulit dicintai. Terlalu perfeksionis, terlalu cepat marah. Tapi kamu baru kerja 2 hari di rumah ini, udah bisa bikin saya ketawa 2 kali. Aku nunduk. Mungkin saya nggak pintar, tapi kalau bisa bikin orang ketawa, itu udah cukup buat saya. Dia berdiri, lalu ambil 1 kantong plastik dari dalam lemari. Nih, katanya sambil nyodorin ke aku. Isi alat-alat baru. Obeng, bor tangan, buat kamu kerja di rumah ini. Alat pribadi. Aku buka kantongnya. Alat-alatnya keren, semua baru, mahal, dan bermerek. Aku cuma bisa melongo. Lucy, ini terlalu bagus. Dia tersenyum. Yang kerja bagus harus punya alat, bagus juga. Aku pegang palu baru itu. Beratnya pas, gagangnya nyaman. Tapi yang paling berat malam itu adalah rasa penasaran aku kumakuli. Kenapa wanita seperti dia mulai bersikap seperti ini? Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit Taiwan seperti lagi sedih. Padahal aku justru lagi merasa bahagia. Udah 3 hari aku kerja penuh di rumah Lucy. Tugasnya bermacam-macam.
Dari bersihin lantai garasi, pasang lampu taman, sampai ganti gagang pintu yang berdecit. Tapi tiap malam, aku pulang bawa plastik isi makanan, sisa dapur villa, plus uang tip yang bikin isi dompetku nggak lagi kempes kayak kerupuk disiram hujan. Siangnya, setelah aku beresin lantai dapur belakang yang licin, Lucy mendekat sambil bawa handuk kecil. Dia nyodorin handuk itu ke aku. Nih, keringin kepala kamu. Kelihatan kayak kucing kehujanan. Aku terima. Walau sempat bengong, ini baru pertama kalinya majikan nyodorin handuk langsung ke tanganku. Besok libur proyek ya? Tanyanya. Iya, semua pekerja dapat jatah istirahat mingguan. Jawabku sambil ngelap kepala. Kalau gitu malam ini kamu nginep sini aja, biar besok pagi kamu bantuin bersihin gudang dalam. Banyak barang lama yang harus dipilah. Aku berhenti ngelap. Nginep, Bu. Lucy? Iya. Ada kamar kosong di lantai atas, aman. Gak ada yang ganggu kamu di situ. Aku angguk pelan, tapi jantung mulai deg-degan. Nginep di rumah janda tajir galak yang mulai sering senyum ke aku. Ini bukan plot sinetron sore, tapi kenyataan. Menjelang malam, aku dijemput sopir Lucy dari kos. Katanya, disuruh langsung naik ke lantai 3. Aku sampai sana. Kamar yang dimaksud, ternyata nyaman banget. Kasur empuk, ada AC, dan TV layar datar yang lebih lebar dari lemari bajuku di kampung. Di atas meja kecil, udah ada makanan dan sebotol air. Semuanya disiapin. Aku merasa seperti tamu hotel, bukan kuli bangunan. Baru aja, aku rebahan 5 menit, HP-ku bunyi. Pesan dari Lucy, turun ke lantai 2. Saya butuh bantuan. Sekarang, aku langsung loncat dari kasur, jalan pelan ke bawah, sambil pakai kaos oblong dan celana training. Sampai depan kamar Lucy, pintunya terbuka sedikit. Lampu kamarnya redup, cuma lampu meja yang menyala. Dia duduk di dekat jendela, pakai baju tidur lengan panjang warna krem. Rambutnya digerai, wajahnya kelihatan capek, tapi tetap cantik. Kamu cepat juga turunnya, katanya tanpa nengok. Saya kira darurat, Bu. Lucy. Dia berdiri, lalu ambil gorden yang tergulung di lantai. Saya mau ganti gorden ini, yang sekarang warnanya terlalu suram. Saya mau yang lebih cerah. Aku periksa. Mau dipasang sekarang? Iya. Saya nggak bisa tidur kalau jendela belum ditutup. Terlalu terang. Aku langsung kerja. Buka baut rel lama, turunin kain gordennya, lalu mulai pasang yang baru. Tapi tiba-tiba Lucy mendekat, berdiri tepat di belakangku. Kamu bisa masukin paku lebih dalam dari semalam? Aku langsung berhenti gerak. Nafas terasa aneh. Maksudnya paku untuk relnya kan? Tanyaku pelan. Lucy ketawa kecil. Tentu saja. Apalagi? Aku menghela napas lega, tapi tetap aja tanganku gemetar waktu mukul palu. Fokus mulai buyar. Waktu dia duduk di kasur, kaki dilipat, dan mulai nyanyi-nyanyi kecil. Suaranya gak jelek, malah bikin tenang. Tapi, kondisi ini sangat rawan salah paham. Setelah selesai, aku mundur pelan. Sudah Lucy, gordennya udah terpasang. Rapi. Dia berdiri, mendekat. Bagus, kamu makin lihai. Latihan terus, Bu. Lucy. Dia tertawa lagi. Kamu tahu nggak? Aku udah pakai banyak tukang sebelum kamu, tapi nggak ada yang bisa bikin aku merasa hidup. Kamu beda. Aku nunduk. Saya cuma kerja sesuai perintah, tapi kamu bawa sesuatu yang gak bisa dibeli. Rasa nyaman. Aku gak berani jawab. Kata-katanya berat. Ujung-ujungnya, dia cuma bilang, balik ke kamar. Istirahat yang cukup. Besok, kita mulai dari gudang. Jam 7 pagi, aku balik ke kamar dengan pikiran berputar. Entah kenapa, makin lama kerja di rumah ini, makin sulit ngebedain antara majikan dan teman, antara perintah kerja dan perhatian pribadi. Tapi satu hal yang pasti malam itu, aku gak bisa tidur cepat. Pikiranku masih sibuk mikirin palu, paku, dan cara Lucy melihat aku seperti bukan kuli biasa. Jam 7 pagi, aku udah berdiri di depan pintu gudang rumah Lucy. Tanganku bawa satu set kunci dan segelas teh hangat yang tadi dia sodorin langsung waktu aku turun dari kamar. Tumben, wajahnya pagi itu cerah,
tanpa dandan tebal, tanpa ekspresi marah-marah. Rambutnya masih setengah basah, tapi tetap kelihatan rapi. Dia pakai baju kerja rumah, warna abu-abu dan celana longgar. Kayak bukan janda pemilik villa, tapi ibu kos yang baik hati. Kuncinya bisa buka sendiri, tanyanya sambil pegang map kecil. Bisa, jawabku, pelan. Kalau ada yang kamu gak ngerti, panggil saya. Tapi jangan panggil saya tengah malam kayak hantu. Sekarang masih jam kerja. Aku tertawa kecil, lalu mulai buka kunci gudang. Klek dari gembok tua itu bikin sedikit getaran. Gudangnya ternyata besar. Ada lemari kayu, rak buku, kardus-kardus lama, dan beberapa koper berdebu. Aroma kayu lama dan cat pudar langsung menyergap hidung. Ini tempat yang gak sembarangan. Dari luar cuma kelihatan biasa, tapi dari dalam kayak ruangan rahasia. Lucy berdiri di pintu, matanya menyapu isi ruangan. Pilih dan sortir barang-barang ini. Kalau rusak, buang. Kalau masih bagus, bersihkan. Tapi ada beberapa yang jangan disentuh. Nanti saya tandai. Aku mengangguk. Dia lalu pergi ke dapur. Aku mulai kerja pelan-pelan. Kardus pertama isinya buku tua, semua dalam tulisan Mandarin. Ada juga satu album foto, isinya potret Lucy waktu muda. Rambut lebih pendek, dan wajah yang lebih hidup di satu foto. Dia berdiri di depan sekolah, bersama seorang pria. Mungkin mantan tunangannya. Aku tutup album itu cepat-cepat, bukan urusanku. Beberapa koper ternyata berisi pakaian lama. Ada gaun malam, jas panjang, dan satu kostum pesta warna merah menyala. Gak tahu kenapa, tapi aku senyum sendiri. Bayangkan, Lucy pakai ini di acara Halloween, kayaknya lucu juga. Pas jam 11, Lucy datang bawa 2 piring mie goreng dan 2 gelas es teh. Tanpa basa-basi, dia duduk di lantai gudang, nyodorin 1 piring ke aku. Makan dulu. Saya bantu sebentar. Aku nerima. Mie-nya hangat, ada potongan sosis, dan telur orak-arik. Wangi kecapnya bikin aku lupa tadi habis ngangkat karung isi majalah bekas. Mie goreng buatan sendiri? Tanyaku. Enggak, mie instan biasa. Tapi saya tambahin cinta sedikit. Aku hampir keselak. Oh, iya, kami makan bareng. Di lantai, suasananya aneh, tapi nyaman. Gak ada pembicaraan berat, cuma obrolan ringan soal cuaca, tentang mandor yang terlalu sering garuk perut, dan tentang kodok kecil yang sering nongol di taman belakang. Habis makan, dia buka 1 koper kecil, isinya kumpulan surat dan benda-benda pribadi. Tangannya berhenti di 1 kotak kecil, lalu dia diam lama. Dulu saya suka nulis surat, katanya. Satu-satunya cara ngobrol dengan perasaan saya sendiri. Aku duduk diam, nunggu kalau dia mau cerita lebih banyak. Kamu pernah sakit hati, Abdi? Aku angkat bahu. Pernah ditolak waktu ngelamar kerja. Pernah dimarahin mandor depan umum. Pernah juga ditinggal teman pas hujan. Lucy tersenyum tipis. Tapi bukan karena cinta. Aku geleng. Belum pernah pacaran, Bu. Lucy. Dia mengangkat alis. Serius. Di kampung, saya lebih sering disuruh angkat galon daripada ngajak cewek jalan. Dia tertawa kecil, lalu menatapku agak lama. Lucu ya, kamu datang dari tempat yang jauh, gak punya banyak, tapi bisa ketawa tiap hari. Sementara saya punya rumah besar, uang banyak, tapi malah susah ketawa. Aku menatap wajahnya. Ada sesuatu di matanya yang beda, biasanya tajam dan awas. Sekarang seperti lelah dan jujur. Aku juga kadang pura-pura ketawa. Kataku pelan. Kamu gak pernah marah ya? Marah. Tapi lebih sering ngelucu, biar gak meledak. Kalau saya marah terus, nanti orang takut. Kalau orang takut, gak ada yang mau dekat. Lucy diam beberapa saat, lalu bangkit berdiri, menutup koper, dan menarik napas panjang. Oke, lanjut kerja. Tapi sore ini, kita beresin gudang sambil dengerin lagu. Dia ambil speaker kecil dari lemari, nyambungin ke ponselnya, lalu muter lagu-lagu Mandarin lama. Suaranya lembut, kadang bikin aku ikut bersenandung, walau gak tahu artinya. Menjelang sore, gudang udah rapi setengah. Barang-barang penting dipisah, sisanya ditumpuk buat dibuang. Lucy menyuruhku berhenti.
Cukup buat hari ini. Nanti malam, bantu saya bersihin taman depan. Ya, aku angguk. Boleh. Mau disapu atau disiram? Dua-duanya. Tapi disapu dulu, biar bersih sebelum disiram. Kami keluar dari gudang. Langit mulai cerah. Matahari sore menyinari halaman. Aku lihat ke arah villa. Lalu ke arah Lucy yang berjalan di depan. Langkahnya ringan. Gak seperti pertama kali aku lihat dia mari merah sambil lempar map ke Pak Tiong. Lucy, yang sekarang mulai berubah. Dan entah kenapa, aku senang bisa lihat dia berubah dari dekat. Sore hari, habis istirahat dari proyek bersih-bersih gudang, aku duduk di teras depan villa sambil ngerokok satu batang. Rokok warung, bukan rokok mahal, tapi rasanya lebih enak karena dinikmati di rumah orang kaya. Kakiku sejajarkan di atas ubin licin sambil ngeliatin langit yang mulai oranye, tenang, adem. Kalau bukan karena kerja, mungkin aku udah pikir ini liburan. Lucy keluar dari dalam rumah, bawa 2 kantong plastik dan sapu gagang panjang. Hari ini dia pakai kaos longgar warna coklat celana pendek dan sandal jepit. Gaya-gayanya udah gak kelihatan kayak bos besar, lebih mirip tetangga depan rumah yang suka ngingetin anak kecil. Jangan main layangan pakai kawat. Kamu udah siap? Tanyanya. Siap Lucy, jawabku, sambil berdiri, bersihin don-don yang jatuh. Sapu rata sampai ke gerbang. Habis itu kita siram. Terakhir, kamu bantu semprot pot bunga. Tapi jangan salah semprot kayak semalam ya. Itu bukan semprotan nyamuk, itu minyak rambut. Aku nyengir, sumpah. Mirip banget bentuk botolnya. Lucy mulai menyapu dari sisi kiri. Aku dari sisi kanan. Setiap beberapa menit, kami saling lempar candaan. Kadang soal tukang gosip di proyek, kadang soal makanan Taiwan yang aneh-aneh. Tadi pagi aja aku nyaris makan daging, yang ternyata lidah sapi. Sampai sekarang lidahku masih terasa bersalah. Abdi, panggil Lucy. Di plastik ini ada pupuk cair. Nanti kamu semprot ke bunga mawar yang ujung. Tapi hati-hati, baunya agak nyengat. Aku ambil botolnya, baca tulisannya sekilas. Tulisannya Mandarin semua. Cuman ada gambar bunga dan simbol hati. Aku kira itu simbol cinta tanaman. Ternyata nanti aku bakal tahu itu simbol bahaya. Aku semprot pelan. Awalnya aman, tapi pas semprot pot keempat, angin bertiup dari arah berlawanan. Cairannya nyiprat balik ke mukaku, tepat di bawah hidung. Bau pupuk cairnya. Aduhai, kayak campuran telur busuk, saus tahu basi, dan air comberan. Aku langsung batuk. Wah, Lucy, ini pupuk atau racun hama? Lucy langsung lari ke arahku. Kena muka kamu ya? Tepat di bawah hidung. Kayak ciuman sama selokan. Dia buru-buru ngeluarin tisu basah dari kantong plastik. Sini, saya bersihin. Aku kaget, tapi belum sempat nolak. Tangannya udah narik daguku. Lalu dia mulai ngelap pelan pakai tisu basah. Wajahnya serius banget. Fokus. Jarak kami tinggal sejengkal. Nafasku mulai gak karuan. Mau gerak, tapi takut. Mau diem tapi deg-degan. Jangan kedip, katanya pelan. Aku cuma bisa ngangguk. Dia ngelap sisa pupuknya pelan-pelan. Matanya sesekali menatap mataku. Lama, diam, sunyi. Tiba-tiba Lucy berhenti. Abdi? Aku menelan ludah. Iya, ada satu hal yang mau saya tanya. Nanya apa? Kenapa kamu bisa bikin saya nyaman, tapi juga bikin saya takut? Aku terdiam, jantung rasanya pindah ke perut. Kata-katanya aneh, tapi juga bikin penasaran. Saya takut kalau kamu tiba-tiba pergi. Lanjutnya. Atau berhenti bikin saya ketawa. Atau kamu bukan orang seperti yang saya kira. Aku menunduk. Saya emang cuma kuli, gak banyak punya kelebihan. Tapi selama di sini, saya gak pura-pura. Apa adanya. Dia tersenyum. Dan itu yang bikin saya nyaman. Kami diam cukup lama setelah itu. Sampai akhirnya dia berdiri dan berkata, ayo, kita lanjut nyapu. Nanti, keburu gelap. Aku langsung berdiri juga. Walau pikiranku belum sepenuhnya kembali. 1 jam berikutnya, kami lanjut kerja. Tapi suasananya beda. Lebih hening.
Gak ada lagi candaan seperti biasa. Tapi justru karena itu, aku tahu hubungan kami udah berubah. Bukan cuma antara bos dan tukang, tapi ada sesuatu yang pelen-pelen muncul. Pelik, aneh, tapi nyata. Malamnya, sebelum aku naik ke kamar, Lucy manggil dari ruang tamu. Abdi, aku balik badan. Iya, besok kita libur kerja. Tapi, kamu tetap di sini? Ya, temenin saya. Aku pelan menjawab. Iya. Dia tersenyum kecil. Makasih, aku naik ke lantai 3, masuk ke kamar, dan langsung rebahan di kasur. Tapi mataku gak bisa merem. Tadi sore, kalimat Lucy itu bukan candaan. Itu jujur, dan jujurnya itu bikin aku bingung. Aku bukan siapa-siapa, tapi entah kenapa, di mata dia, aku mulai jadi sesuatu. Hari itu villa terasa lebih sepi dari biasanya. Gak ada suara musik dari speaker Lucy, gak ada aroma masakan dari dapur, dan yang paling aneh, Lucy belum nongol sejak pagi. Biasanya, jam segini dia udah nyuruh aku bersihin lampu taman, atau ngasih tadulis yang ditulis rapi di kertas kuning. Tapi sekarang, sejak aku turun dari kamar, yang ada cuma suara angin dan suara perutku yang mulai nyanyi minta sarapan. Aku duduk di teras, nunggu, sambil mainin palu baru yang dikasih Lucy minggu lalu. Palu itu udah jadi barang kesayangan, bukan cuma karena mahal, tapi karena ngingetin aku soal momen lucu dan agak absurd tentang paku, gorden, dan ekspresi Lucy yang campur aduk tiap kali aku salah tangkap maksud. Baru aja aku mau ke dapur, Buick Carrier. Suara mobil mewah berhenti di depan villa. Aku berdiri. Otomatis, pagar terbuka otomatis. Lalu muncullah mobil hitam panjang. Kaca filmnya gelap. Waktu pintunya kebuka, keluar seorang pria tinggi, pakai jas hitam, rambut disisir licin, dan jalan penuh percaya diri. Aku langsung ngacir ke depan pintu. Permisi, cari siapa? Tanyaku sopan, walau dalam hati deg-degan. Pria itu menatapku. Singkat, saya cari Lucy. Oh, dia belum turun pak. Dia melangkah masuk begitu saja. Kayak rumah ini punya dia, aku gak bisa berbuat banyak. Lagaknya terlalu meyakinkan. Dia masuk ke ruang tamu, duduk santai di sofa, buka jos, lalu nyalain rokok elektrik. Beberapa menit kemudian, Lucy muncul dari tangga. Wajahnya kaget. Bukan kaget senang, tapi kaget, kayak lihat mantan yang dulu pernah kabur bawa tabungan. Kamu ngapain kesini? Suara Lucy datar tapi jelas. Pria itu berdiri. Senyum kecil. Kita belum selesai, Lucy. Aku cuma datang untuk menyapa. Aku diam di pojok ruangan, nggak enak mau ninggalin, tapi juga nggak paham ini konflik apa. Lucy meliriku si kelas Abdi. Kamu tunggu di dapur, katanya. Aku langsung angguk, tapi kupingku masih bisa nangkep suara mereka. Dari dapur, samar-samar terdengar perdebatan. Aku datang baik-baik. Kamu datang karena kamu lihat aku bahagia. Bukan begitu. Aku cuma menyesal. Hah? Menyesal setelah ninggalin aku 2 hari sebelum tunangan. Setelah bikin malu keluarga. Lucy, aku salah, tapi aku berubah. Perutku rasanya mual. Jadi ini dia, mantan tunangan Lucy. Yang katanya ninggalin sebelum tunangan. Yang katanya bikin Lucy susah ketawa selama bertahun-tahun. Dancer tiba-tiba datang, duduk di sofa rumah mantan, dan bilang, udah berubah, kayak sinetron sore, tapi nyata. Lucy akhirnya masuk ke dapur. Wajahnya kencang, matanya tajam, tapi begitu lihat aku, ekspresinya melembut sedikit. Maaf ya, ganggu suasana, katanya. Enggak apa-apa. Mau saya siapin teh? Tawarku, pura-pura gak dengar apapun tadi. Dia duduk di meja dapur, melipat tangan di atas meja. Dia, mantan saya. Namanya Janji. Tiba-tiba datang begitu saja. Dulu dia ninggalin saya tanpa alasan. Sekarang datang bawa alasan basi. Aku diem. Gak tahu harus jawab apa. Mau kasih saran, takut salah tempat. Mau tanya lebih jauh, takut kebablasan. Tapi dia tiba-tiba nanya, kalau kamu Abdi, pernah balik ke mantan gak? Aku nyengir. Punya mantan aja belum. Dia kecil, tapi wajahnya masih menyimpan gusar. Beberapa menit kemudian, Janji datang ke dapur.
Saya pamit. Tapi kita akan ketemu lagi, Lucy. Aku gak akan nyerah. Lucy gak jawab, cuma menunduk pelan. Setelah pria itu pergi, suasana villa berubah. Bukan karena dia marah, tapi lebih ke arah kosong. Kayak ada yang dicabut dari dinding, tapi sisanya masih tertinggal. Malam harinya, waktu aku lagi bersihin wastafel dapur, Lucy berdiri di ambang pintu. "Abdi," katanya. Aku nengok. "Iya, besok kamu libur aja dulu ya. Saya butuh waktu sendiri." Aku bengong. "Saya salah." "Lucy," dia menggeleng. "Bukan kamu. Ini tentang saya." Saya cuma bingung. Aku menunduk. Ada perasaan aneh yang muncul. Gak enak, kayak ditarik keluar dari tempat yang udah nyaman. Aku masuk ke kamar malam itu tanpa banyak bicara, tapi pikiran terus mutar. Apa janji datang bawa masalah, atau dia datang bawa kenangan yang belum selesai? Dan kalau memang janji mau balik, aku ini siapa? Cuma kuli bangunan yang kebetulan lucu. 2 hari setelah Lucy minta aku libur, aku benar-benar kembali ke kos. Rasanya anak, biasanya jam segini aku udah bantuin nyiram taman atau nyuci karpet depan pintu. Sekarang, aku cuma duduk di ranjang tipis, ngaduk mie instan sambil nonton video lucu di HP yang layarnya retak. Di proyek, mandor kaget lihat aku nongol lagi. "Loh, Abdi, bukannya kamu udah kerja full di rumah Bu Lucy?" Tanyanya sambil garuk perut. Aku nyengir tipis. "Lagi istirahat, Pak." Tapi jelas, wajahku gak bisa bohong. Teman-teman kerja bisa lihat dari sorot mataku kalau aku lagi gak baik-baik aja. "Bokon." Pak Tiong, si kuli paling cerewet pun, diem waktu lihat aku cuma makan siang, sambil nyendok nasi pakai paku karena sendok plastik habis. Di kepalaku cuma satu hal. Lucy, dia gak kasih kabar, gak kirim pesan, gak nelpon. Padahal biasanya, baru sejam aku gak muncul aja, dia udah nanya kenapa taman kelihatan sepi. Aku gak tahu apa yang terjadi setelah janji datang. Tapi sejak malam itu, suasana berubah. Dan aku ngerasa kayak orang asing lagi. Sore hari di hari ketiga, aku nekat datang ke villa. Gak bawa alat, gak bawa palu, cuma bawa keberanian. Gerbang villa tertutup. Biasanya otomatis kebuka begitu aku jalan mendekat. Tapi kali ini enggak. Aku pencet bel, enggak ada yang jawab. Pencet lagi, tetap sepi. Aku cek lewat celah pagar, lampu taman mati. Mobil Lucy enggak ada, tirai jendela ditutup rapat. Villa itu sekarang kelihatan kayak rumah kosong. Aku duduk di trotoar depan gerbang, nunggu 1 jam, 2 jam, sampai matahari turun dan lampu jalan menyala. Tapi Lucy gak muncul juga. Waktu aku mau pulang, HP-ku bunyi, pesan dari nomor yang gak disimpan. "Kamu datang?" Aku langsung bales, "Iya, saya di depan villa." 1 menit kemudian, gerbang terbuka pelan. Aku berdiri cepat, jalan, masuk villa, bersih semua. Ubin bersih, rumput teratur, tapi hawanya gak kayak dulu. Lucy duduk di ruang tamu. Kali ini wajahnya lelah, mata sembab, tapi dia tetap kelihatan kuat. Di depannya ada 2 cangkir teh. Dia tunjuk 1. "Duduk, minum." Aku duduk, tanganku dingin. "Maaf, saya gak ngabarin," katanya pelan. Aku mengangguk. "Gak apa-apa, Ya. Saya cuma khawatir." Dia menatapku. Janji ngajak saya nikah. Darahku turun ke lutut, napasku tertahan. Tapi saya tolak. Lanjutnya, aku kaget. Kenapa? Karena saya sadar perasaan saya nggak lagi di masa lalu. Dan orang yang saya pikir akan saya benci selamanya, ternyata bukan dia, tapi diri saya sendiri. Karena saya terlalu lama nyimpan luka. Aku diem. Lucy narik napas panjang. "Dan selama kamu di rumah ini, kamu bukan cuma bersihin taman atau pasang gorden, tapi kamu juga bersihin isi kepala saya yang kusut. Kamu bikin saya ingat gimana rasanya ketawa, gimana rasanya ngobrol tanpa pura-pura kuat." Aku belum tahu harus ngomong apa. "Jadi, kamu masih mau kerja di sini?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. "Kerja apa? Masang paku? Atau ngejaga hati orang?" Dia ketawa kecil. "Dua-duanya."
Kami diam sebentar, lalu Lucy berdiri, ngambil kotak kecil dari laci. Dia sodorin ke aku. Dalamnya, palu kayu kecil. Ukiran tangan, di sisi palunya tertulis, "Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu kapan harus lembut. Palu ini buat kamu," katanya. Sebagai pengingat, aku megang palu itu dengan 2 tangan. Rasanya lebih berat dari palu manapun yang pernah aku angkat. Bukan karena kayunya, tapi karena maknanya. Malam itu aku gak tidur di kamar atas, tapi duduk di teras villa, bareng Lucy, ngobrol, ketawa kecil, cerita tentang masa lalu, tentang masa depan. Dan untuk pertama kalinya, villa itu gak cuma tempat kerja, tapi jadi rumah. Sejak malam itu, semuanya berubah. Bukan berubah jadi drama Korea, bukan juga sinetron jam 5 sore, tapi berubah jadi sesuatu yang nyaman. Lucy gak lagi panggil aku buat pasang paku tengah malam, tapi buat makan malam bareng. Kadang dia masak sendiri, kadang kami makan di luar. Bukan restoran mahal, tapi kedai pinggir jalan yang jual mie dengan topping daging babi yang katanya langganan dia waktu kuliah dulu. "Tempat ini udah buka sebelum kamu lahir," kata Lucy sambil nyuap mie ke mulut. "Berarti ini tempat legenda," jawabku sambil niruin gaya komentator acara kuliner. Lucy ketawa lepas, tawa yang sekarang lebih sering muncul, tawa yang bikin aku lupa kalau kami datang dari 2 dunia yang beda banget. Taku kuli proyek yang kadang makan nasi pakai garam. Dia janda kaya pemilik villa dengan 3 kamar mandi dan 1 dapur yang ada microwave segede TV kosanku. Suatu malam, waktu aku bantu nyusun rak buku di ruang tamu, Lucy muncul sambil bawa selembar amplop putih. "Ini buat kamu," katanya. Aku terima. Amplopnya berat. Isinya bukan uang, tapi kertas tebal berlogo. Aku buka pelan-pelan. Ternyata isinya undangan nikah. Aku bengong, mata langsung nyapu isi tulisan. "Dengan ini mengundang saudara Abdi untuk menghadiri acara pernikahan." Langsung ngedrop. Tapi tunggu. Aku baca lagi pelan-pelan. Antara Lucy dan Abdi yang akan dilaksanakan tanggal. Mataku nyaris copot. Ini undangan kita?" Tanyaku sambil setengah enjoying goshen. Lucy nyengir. "Kamu bilang waktu itu, kalau saya butuh kamu buat pasang paku dan jaga hati orang," katanya. "Jadi saya pikir, sekalian aja kamu jaga rumah ini juga. Sekalian jaga saya." Aku diem. Gak bisa ngomong, mulut kebuka. Tapi suara gak keluar. Dalam kepala, suara Pationg menggema. "Lah kok kuli bisa jadi mantu?" "Aku gak maksa kamu, Abdi," kata Lucy pelan. "Kalau kamu gak siap, gak apa-apa. Aku ngerti." Aku narik napas panjang. Genggam undangan itu erat-erat Lucy. "Aku ini cuma orang biasa. Mungkin gak banyak yang bakal setuju sama kita, tapi aku udah janji sama diriku sendiri. Kalau aku bikin kamu ketawa, aku juga harus tanggung jawab bikin kamu bahagia." Dia diam. Matanya berkaca-kaca, tapi senyum kecilnya muncul lagi. "Jadi, kamu terima?" Aku angguk. "Tapi ada satu syarat," tambahku cepat. "Syarat apa?" "Pas resepsi nanti, jangan panggil saya tukang, panggil saya suami, minimal sehari lah." Lucy ketawa, tawa yang kali ini diiringi air mata. 2 hari setelah itu, hidupku makin gak masuk akal. Orang proyek heboh. Pak Tiong hampir keselek tahu goreng waktu aku bilang bakal nikah sama Bu Lucy loh. "Serius? Sama itu?" "Lucy galak," katanya sambil garuk jidat. "Udah gak galak sekarang galaknya elegan," jawabku. Teman-teman lain juga mulai, banyak yang ngasih ucapan, walau sebagian besar lebih mirip candaan. "Jangan lupa undang kita, Di. Entar kalau resepsi, palunya jadi mahar gak? Kos-kosan kita disulap jadi villa juga dong." Tiap malam aku mikir, gimana bisa hidup berputar segitu cepatnya. Dulu aku cuma tukang sapu lantai, sekarang disuruh pilih model undangan. Dulu aku cuma nginep di kamar kecil lantai 3, sekarang malah jadi calon pemilik rumah ini. Tapi dari semua hal yang bikin jantung deg-degan, ada satu hal yang paling bikin aku takut. Aku takut kehilangan rasa syukur. Karena semua ini, dari awal,
Bukan tentang seberapa tinggi posisi, tapi soal gimana aku tetap jadi diri sendiri. Gak berubah cuma karena keadaan tiba-tiba berubah. Dan Luxi tahu itu, makanya dia bilang, di malam sebelum undangan dikirim, kalau kamu berubah jadi orang lain, saya gak jadi nikah. Aku jawab pelan, kalau saya berubah, palu saya gak akan berotot lagi. Dia ketawa keras. Dan dari tawa itu, aku tahu satu hal. Aku gak akan pernah bosen bikin dia ketawa. Hari pernikahanku datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di depan cermin, pakai jas hitam hasil jahitan tetangga Pak Tiong di kampung. Jasnya pas di badan, tapi dalemannya agak gatal. Kata penjahitnya sih, karena bahannya anti kerut. Padahal mungkin bahannya dari karung bekas beras Thailand. Di villa, semua sibuk. Pelaminan dipasang di halaman belakang. Dekorasinya simple, tapi elegan. Ada nuansa warna putih, emas, dan merah muda. Gak kayak resepsi yang pakai balon gas bentuk merpati. Terus balonnya bocor kena rokok tamu. Aku ngintip keluar. Tamu-tamu mulai berdatangan. Teman-teman proyek datang naik motor beriringan, pakai baju batik, rambut disisir rapi, tetap kelihatan seperti baru bangun tidur. Ada juga mandor yang datang bawa istrinya, pakai sepatu kulit, tapi lupa lepas stiker harga di bawahnya. Mantap Andy, akhirnya nyantol juga ya sama bos, teriak Pak Tiong sambil tos dari jauh. Aku senyum malu-malu. Di sudut taman, Lucy berdiri, anggun, pakai gaun putih sederhana, rambutnya digelung setengah, dan ada hiasan bunga kecil di kepalanya. Wajahnya bersih tanpa makeup berlebihan, dan entah kenapa, hari itu dia terlihat jauh lebih manusia. Kami berdiri di depan penghulu. Acara dimulai. Beberapa tetangga Taiwan Naya Lucy hadir juga. Sebagian bengong, lihat resepsi, pakai campuran bahasa Mandarin, Indonesia, dan logat Medan dari Pak Tiong, yang gak bisa diam selama ijab kabul berlangsung. Setelah resmi jadi suami istri, aku baru sadar. Semua mata tertuju padaku. Si kuli, si tukang pasang gorden, si pemilik palu gagah berotot versi plesetan, yang dulu nyaris bikin salah paham besar di kamar Lucy. Sesi salam-salaman dimulai. Teman proyek nyelutuk. Andy, palu lo udah resmi jadi properti negara nih. Gak boleh sembarang pakai. Canan. Gue udah punya SIM surat izin menikah. Lucy yang dengar cuma bisa geling-geling sambil ketawa. Tapi suasana berubah mendadak. Waktu satu mobil hitam parkir di luar pagar. Dari dalam, turun janji? Lagi. Pakai setelan formal. Bawa hadiah besar, dibungkus kertas emas. Orang-orang langsung bisik-bisik. Aku menatap Lucy. Wajahnya kaku. Tapi dia jalan ke arah pagar. Aku ikut. Janji berhenti di depan kami. Saya datang bukan untuk ganggu, katanya pelan. Saya cuma ingin ngucapin selamat. Lucy diam. Saya salah di masa lalu. Dan sekarang, saya tahu. Kebahagiaan kamu bukan bareng saya. Dia sodorin hadiahnya ke Lucy. Tapi Lucy menatapku dulu sebelum akhirnya terima. Terima kasih. Janji. Jawab Lucy tenang. Tapi setelah ini, jangan datang lagi. Janji mengangguk. Saya ngerti. Dia pergi tanpa banyak bicara. Dan kami kembali ke pesta. Waktu malam datang, lampu-lampu taman menyala. Musik pelan terdengar. Makanan disajikan. Aku duduk di bangku belakang, bareng Pak Tiong, dan 2 teman kerja lainnya. Gimana rasanya Andy? Udah sah jadi suami janda tajir? Aku ngunyah pelan, lalu jawab. Rasanya kayak megang palu baru, tapi proyeknya nggak ada gambar kerja. Loh, susah dong. Nggak juga, asal hati-hati. Pelan-pelan. Dan nggak lupa kasih semen perasaan. Kami semua ketawa. Di kejauhan, Lucy ngobrol dengan beberapa tamunya. Misalnya, sesekali mencari-cari aku. Dan tiap kali mata kami ketemu, senyumnya selalu muncul duluan. Malam makin larut, tapi aku nggak capek. Justru kayak baru mulai hidup. Rasanya kayak baru selesai bangun rumah yang lama. Aku impikan tapi, rumahnya bukan dari tembok, bukan dari bata, melainkan dari kepercayaan, dari candaan-candaan kecil, dan dari keberanian jadi diri sendiri, depan orang yang aku sayangi. Lucy duduk di sampingku, nyender pelan. Kamu tahu nggak? Katanya.
Dulu waktu pertama kali lihat kamu bawa palu, aku kira kamu idiot. Aku ketawa. Aku juga kira kamu janda psikopat. Dia nyubit lenganku. Kamu tetap kuli, katanya. Tentu. Tapi sekarang kulinya punya istri pemilik villa. Kami sama-sama tertawa. Lalu diam sebentar. Malam itu bukan akhir. Malam itu adalah awal. Pagi-pagi sekali aku bangun lebih dulu dari Lucy. Biasanya dia duluan yang bangun, bikin teh, terus muter musik jazz kecil-kecil dari dapur. Tapi hari ini dia masih lelap. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya santai banget. Aku sebentar di pinggir kasur, senyum sendiri sambil mikir. Ternyata hidup bisa selucu ini. Dulu aku cuma kuli proyek, yang kerja karena butuh makan. Sekarang aku bangun pagi bukan buat pasang bata, tapi buat lihat istri sendiri tidur nyenyak. Aku turun ke dapur, nyalain kompor, dan mulai goreng telur. Gak jago-jago amat, tapi minimal bisa pecah telur tanpa masukin kulitnya. Setelah itu, aku bikin teh. 2 gelas. 1 buat aku. 1 lagi buat istri janda Taiwan tajirku yang sekarang jadi ibu rumah tangga paling cerewet. Sakilurahan sini. Lucy turun beberapa menit kemudian, pakai daster tidur warna ungu dan sandal rumah bulu-bulu. Mukanya masih ngantuk. Tapi begitu lihat dapur udah rapi dan sarapan siap, dia senyum. Abdi, ini mimpi. Ya, bukan. Ini kamu yang nikah sama tukang. Dia ketawa sambil duduk dan nyeruput teh. Dulu aku pikir cowok harus tinggi, punya mobil, gaji 2 digit, tapi ternyata aku malah jatuh cinta sama orang yang bisa bikin aku ketawa pakai plesetan rendahan. Plesetan itu nggak rendahan, kataku sambil duduk. Itu seni rakyat. Selesai sarapan, kami keluar ke halaman belakang. Pagi itu udara lumayan sejuk. Ada angin pelan yang bikin daun mangga depan rumah goyang-goyang. Aku mau pasang rakpot di tembok belakang, kataku sambil ambil palu. Perlu aku bantu? Enggak. Tapi kamu boleh duduk sambil nyemil dan komentarin hasil kerjaan aku kayak biasanya. Lucy, ambil bangku taman dan duduk. Aku mulai ukur sisi tembok, pasang mur, lalu siap-siap nyantelin rak gantung. Paluku, yang dulu selalu jadi bahan plesetan, sekarang jadi alat rumah tangga resmi. Waktu paku terakhir aku ketok, Lucy tiba-tiba ngomong, "Kamu tahu nggak Abdi, dulu, waktu aku ditinggal janji, aku ngerasa hancur banget, bukan cuma karena cinta, tapi karena harga diriku juga ikut jatuh. Tapi waktu kamu datang, ngelawak soal paku, palu, dan pintu geser, aku sadar, ternyata bahagia itu bisa datang dari hal sederhana." Aku berhenti kerja, duduk di sebelahnya. Aku juga gak nyangka hidup bisa sejauh ini, kataku. Waktu pertama nginjek Taiwan, aku cuma bawa 2 celana dan 1 sabun mandi. Sekarang aku punya istri, rumah, dan dapur yang lengkap, sampai ada laci khusus sendok teh. Kami tertawa pelan, tawa 2 orang yang gak perlu alasan mewah buat merasa cukup. Setelah istirahat sebentar, Lucy masuk ke dalam rumah. Aku tetap di luar, beresin peralatan. Waktu aku simpan palu ke dalam tas, aku senyum sendiri. Palu itu dulu cuma alat kerja. Dia saksi hidupku. Saksi dari lelucon pertama yang bikin Lucy ketawa. Saksi dari malam-malam absurd, pasang gorden, sambil salah paham. Saksi dari obrolan-obrolan, iseng yang ternyata nyambung ke hati. Dan saksi dari perjalanan 2 orang beda, bahasa, beda latar, tapi bisa bikin rumah bareng. Sebelum masuk, aku sempetin diri ngelihat taman. Tanaman yang dulu sering layu karena lupa disiram, sekarang subur. Pohon mangga udah mulai berbunga, bahkan kursi taman yang dulu karatan, udah dicat baru sama Lucy pakai warna pink kesukaannya. Aku berdiri sebentar, narik napas dalam-dalam. Kalau dipikir-pikir, hidup itu kayak proyek panjang. Kadang rancangannya berubah, kadang fondasinya harus dirombak, tapi selama dikerjain dengan hati, pelan-pelan semua bisa berdiri juga. Dan rumah yang kami bangun sekarang, bukan cuma dari batu dan paku, tapi dari rasa percaya. Aku masuk ke dalam, ke arah dapur. Lucy udah berdiri di sana, siap ngocok telur buat bikin kue sore. "Kamu tahu," katanya, "aku pengen nanti kalau punya anak, dia ngerti cara masang paku dan cara bercanda yang benar, supaya hidupnya
gak terlalu serius. Aku peluk dia dari belakang. Pelan. Nanti aku yang ajarin. Dan kalau dia mulai pakai plesetan, itu tanda kalau dia udah siap turun proyek. Lucy ketawa sambil noleh. Dasar, kuli, sekarang udah naik jabatan. Kuli rumah tangga. Kami tertawa lagi. Dan di tengah dapur yang penuh bau telur dan kopi pagi itu, aku sadar. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku cukup. Dan dari cukup itu, aku bangun rumahku.